kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan. Saya belum melihat secara detail baik di LMS maupun di modul tentang penilaian asesmen. Ya minta maaf, memang pengetahuan saya tentang penilaian ini masih banyak kurang, apalagi utamanya pada pembelajaran diferensiasi. Tadi kelompok 1 membuat penilaiannya dengan berjenjang atau tier assessment. Nah, bagaimana tahapan-tahapannya supaya kelompok lain ini lebih mendalam tentang ketika cara penilaiannya. Jujur saja, karena seperti apa yang kita diskusikan kemarin, proses penilaiannya ini karena kita saking fokus pada berbagai macam aneka ragam kemampuan anak yang berbeda-beda yang sudah dikelompokkan tadi oleh kelompok 1. Nah, teknisnya menilainya itu bagaimana? Apakah kita sambil mengajar sambil menilai? Apa menilai kita sampai sampai di akhir tadi? Mohon dijelaskan kembali cara penilaiannya. Terima kasih, itu saja, Bu. Terima kasih Pak Safiuddin. Jadi di sini beliau menanyakan bagaimana sistem penilaiannya, begitu Kak Pak? Iya. Ya, terima kasih, langsung jawab mungkin ya. Silakan Pak Bejuri. Pak Juri. Ya, untuk penilaian terhadap perbedaan jenjang, tadi kan yang pertama nih, kalau berdasarkan pengalaman, mohon maaf ya Pak Safiuddin, karena saya juga belum pernah melakukan penilaian dalam untuk ini kan untuk pelajarannya bahasa Indonesia ya. Coba kalau saya melihat dari sini kan, ini kan anak tadi dilakukan pengelompokan terlebih dahulu ya kan. Ada 3 kelompok anak, dalam membaca ya kan. Ada yang anaknya dalam membacanya kurang ya tadi. Ya ada kurang, ada sedang, kemudian ada yang lancar ya. Lancar ya. Ya ada lancar. Ya tentunya kan untuk kriteria penilaiannya juga dibedakan atau tidak sama. Nah, bagaimana caranya kalau saya biasanya untuk bahasa Indonesia, tapi mohon maaf, saya biasanya kan ini untuk pembelajaran diferensiasi karena hal yang baru. Kalau saya biasanya menggunakan rubrik penilaian, Pak. Ada penilaiannya. Ya, seperti biasa yang ada di buku guru kan? Betul sekali. Nah, kalau kita kan biasanya secara umum nih, misalnya kalau bahasa membaca puisi. Nah, kalau membaca puisi itu kan misalnya rubrik penilaiannya misalnya dari segi intonasinya seperti apa, terus mimiknya, terus apalagi lafalnya ya kan. Nah, juga kan dari dari teks yang dibaca ini, tapi kan itu dalam ketiga jenjang jangan disamakan rubriknya, dibedakan. Jadi harus disesuaikan dengan masing-masing kemampuan anak, seperti itu. Jadi dari asumsi dulu, ini kan asumsi, bukan nyata. Asumsinya ada berapa siswa di tempat Pian yang di misalnya contoh di pembelajar preferensiasi ini, apakah dari ke-30 anak Pian klasifikasikan jadi 3 lancar, sedang, kurang, apa masih dibagi lagi dari yang kurang itu masih dibagi lagi, apa cukup dibagikan menjadi tiga pengklasifikasian itu? Disesuaikan karena ini tadi kan ada 3 kelompok. Kan pertama kita Pak harus mendiagnosis dulu. Sebelum tahu pengelompokan kan diagnosis dulu. Oh ini anak yang kemampuannya kurang kan. Terus siapa anaknya. Terus oh ini anak yang kemampuannya sedang. Oh ini kemampuan anaknya lancar. Jadi kan kita sesuaikan. Oh ini jumlahnya sekian. Nah untuk penilaiannya jadi disesuaikan dengan jumlah anak tadi. Jumlah anak. Iya, ya.
Pemahaman saya seperti itu. Ya mungkin teman-teman yang lain kalau ada pemahaman yang berbeda silahkan gitu kan. Itu menurut pemahaman saya gitu kan. Ya saya kan pembelajaran diferensiasi ini ya merupakan yang baru juga buat saya gitu. Ya, saya Pak Syafriuddin ya, mungkin menambahkan sedikit. Di sini kan kita menelaah dari kasusnya Pak Dermawan ya. Jadi kami bisa mengklasifikasikan menjadi 3, itu berdasarkan kasus yang disajikan di modul seperti itu. Jadi melihat dari tindakan yang dilakukan oleh Pak Dermawan, kami melihat penilaian itu berjenjangnya dilihat dari kemampuan siswa, mulai dari kemampuan siswa yang kurang, sedang, dan tinggi. Mungkin seperti itu ya, Pak Syafriuddin? Ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Lanang. Silakan Pak Lanang. Oke, terima kasih Ibu. Ya memang saya ini baru pertama kali nih mendengar ini namanya child assessment ini. Saya yang menjadi pertanyaan besar bagi saya ini kan pertanyaannya berjenjang. Tentunya kemungkinan besar yang tadi yang mungkin jenjang yang lemah gitulah, yang kurang mampu gitu, kita beri soal-soal yang mungkin agak mudah gitu. Kemudian kemungkinan besar akan terjadi nilai yang sama gitu. Ini jadi suatu pertanyaan besar bagi saya. Tentunya nanti anak-anak itu akan sama nilainya. Nah gitu. Misalkan yang kemampuannya rendah itu dapat 100 juga. Yang kemampuannya sedang dapat 100. Yang kemampuannya tinggi juga dapat 100. Karena memang sesuai dengan kebutuhan dia gitu. Soal-soal yang kita beri dengan kemampuan dia. Nah, maka dalam proses berikutnya, nah itu karena di raport itu, apalagi pada saat kami menyeleksi pada saat ke perguruan tinggi, ini nantinya yang akan jadi masalah tentunya. Misalkan ada yang namanya SNMPTN untuk anak-anak SMA ini mungkin. Kalau nilainya itu, apalagi yang diminta itu hanya nilai kognitif itu. Nah, kalau nilai mereka sama ini kan susah nanti. Mana yang memang berkemampuan yang memang benar-benar hebat gitu, mana yang kemampuannya memang rendah gitu. Nah, ini gimana cara penilaiannya ini? Kalau seperti ini kan artinya apakah yang rendah tadi dapat 100 tetap dikasih 100 di raport atau gimana? Karena ya pasti dapat 100 mereka karena sesuai dengan kemampuan dia soal yang kita beri gitu. Nah ini yang jadi pertanyaan besar bagi saya. Mungkin Bapak Ibu bisa memberikan semacam gambaran lah bagaimana sih tier assessment ini. Saya tertarik dengan ini sebenarnya, dengan tier assessment ini gitu. Oke, terima kasih Ibu. Terima kasih Pak Lanang. Itu lari ke UN ya sudah Pak ya. Keluar dari skenario-nya Pak Dermawan. Mungkin kalau yang ini yang bisa menjawab Bu Rini mungkin Pak. Bu Rini bisa minta tolong bantuan untuk menjawabkan pertanyaannya Pak Lanang. Terima kasih. Oke, yang tadi dulu dari yang Pak Syafriuddin sudah ditanggapi dulu belum? Sudah Bu. Yang mana? Punya Pak Syafriuddin tadi menanyakan kenapa berjenjang. Kata kami kan dilihat dari kasusnya Pak Dermawan, beliau sudah mengelompokkan berdasarkan kemampuan membacanya. Karena di sana kan Pak Dermawan ini akan mengelompokkan berdasarkan membaca materi. Jadi penilaian itu dikelompokkan mulai dari yang tingkat sedang, kemudian tinggi. Sebentar, nah tadi kalau nggak salah Pak Syafriuddin tanya kapan dilakukan penilaiannya katanya. Itu sudah ditanggapi? Sudah.
penilaiannya kan dilakukannya di akhir dan dalam proses. Itu ya. Proses yang akhir. Proses yang akhir. Kemudian kalau yang dari Pak Lanang ini kaitannya dengan UN, tadi saya kurang nangkep, tadi sibuk ini benerin kameranya. Kalau Pak Lanang tanyakan, oh ya silakan Pak Lanang, mungkin bisa mengutarakan sendiri. Diulang Pak Lanang. Oke, siap. Terima kasih. Intinya aja. Oke, nah ini apa ya, semacam akibat gitu Bu, karena ini kan tingkat kesulitan soal itu sesuai dengan kemampuan anak diberikan. Maka kemungkinan besarnya anak-anak itu memiliki nilai tinggi-tinggi semua gitu. Bisa kemungkinan besar mereka dapat 100 semua, baik yang di rendah, yang di sedang, yang di tinggi. Nah, kemudian kami ini Bu SMA Bu, itu ada yang namanya seleksi SNMPTN, itu menggunakan nilai raport ke perguruan tinggi. Nah, kalau misalkan mereka yang sedang, yang rendah, yang tinggi ini sama nilainya, sedangkan pada saat SNPTN itu kami mengupload itu nilai kognitifnya aja gitu. Itu kemungkinan besar kan sama. Nah, berarti nanti kan dalam hal perankingan apa itu kami kan kesusahan nanti benar-benar tahu gitu dalam hal ini. Nah, sedangkan nilai-nilai mereka itu ya artinya tadi tinggi-tinggi semua karena mereka berdasarkan kemampuan mereka diberikan. Kalau yang rendah dikasih soal yang mudah, yang sedang kasih yang sedang, yang pinter kasih yang sulit. Gitu. Nah itu masalahnya Bu. Mohon petunjuknya. Terima kasih. Iya, memang menjadi dilematis ya ketika kaitannya hasil asesmen itu digunakan untuk jenjang berikutnya. Sebetulnya bisa jadi ini tidak terjadi pada SNMPTN saja ya, ketika dari SMA setelahnya. Bisa jadi misalkan dari SD ke SMP juga kalau tidak ada komunikasi antara jenjang institusi sebelumnya dengan institusi selanjutnya, ya jadinya sama rancu gitu. Misalkan dari SD kita tidak ada ranking, kan ya, sekarang sudah ada tidak perankingan, tapi kita memberikan penilaian yang tadi seperti dijelaskan oleh Pak Lanang. Pada akhirnya yang kemampuannya kita anggap kurang dengan yang kita anggap tinggi bisa jadi sama. Nah, berarti kuncinya bagaimana kita menilai gitu, bagaimana kita menilai pada akhirnya. Bukan berarti siswa dengan misalnya kemampuannya ada yang memang betul-betul kurang gitu ya. Tapi lantas nilainya itu sama tingginya dengan anak yang kemampuannya tinggi. Ya nggak bisa sama dong ya kalau kayak gitu. Berarti ya memang tidak bisa nilai akhirnya dibuat seperti itu. Nah, itu bisa jadi ada kaitannya dengan mengapa sekarang sebetulnya yang diminta itu adalah hasil asesmen itu deskripsi. Deskripsi. Kalau deskripsi itu kan kualitatif banget gitu. Tidak berdasarkan poin. Nah, cuma permasalahannya sekarang ketika kita memberikan nilai deskripsi, apakah relevan dengan penerimaan jenjang di atasnya? Seperti kita kan misalkan ngasih deskripsi nih, setelah lulus SD, setiap anak itu ada cerita deskripsi ada rekodnya gitu ya, deskripsinya, perkembangan belajarnya sampai ke tahap akhir hasil perkembangan belajarnya. Tapi ternyata pas dia mau masuk SMP yang diminta kuantitatif, poin. Nah, itu yang kadang-kadang masih belum relevan. Nah, harapannya sih memang dari kurikulum Merdeka ini kita menjadi punya suatu kesepakatan gitu antara jenjang-jenjang tersebut. Nah, ini saya juga kalau misalkan ditanya, jadi kebijakan sekarang kayak gimana dong gitu ya. Saya juga masih meraba-raba karena kurikulum Merdeka sekarang masih di tahapan implementasi. Saya nggak tahu nih apakah sudah ada yang menggunakan rapornya untuk penggunaan jenjang berikutnya. Nah, seperti itu. Tapi sekarang ya kita bisa gunakan logika saja. Kita gunakan logika saja. Kalau misalkan keadaannya lari lagi nih ke SNMPTN ya, kita gunakan nih hasil akhirnya seperti itu.
nilai misalkan anggap aja jurusan IPA jurusan biologi nih ya. Perguruan tinggi jurusan biologi. Menyeleksi dari hasil rapot, padahal kita misalkan menggunakan nilai rapot yang tadi, yang misalkan sesuai dengan kebutuhan anak itu disamakan dengan anak dengan kompetensi yang kurang disamakan dengan kompetensi yang tinggi hanya berdasarkan karena asesmen asesmen kita yang basic banget gitu.